Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggota Cinta Putrisari, Delia Susanti, Sri Oktabella, Rauf Kesumawardana, dan Zulfi Maironi akan mempresentasikan tentang pasar oligopoli. Nah, apa saja hal-hal penting yang terdapat dalam pasar oligopoli? Mari kita simak sama-sama video ini. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar oligopoli. Pasar oligopoli merupakan pasar yang terdiri hanya dari beberapa perusahaan yang mempunyai ukuran dan modal relatif besar. Barang yang dihasilkannya bersifat berbeda corak seperti produsen mobil atau barang serupa seperti perusahaan perminyakan. Pasar oligopoli hanya terdiri dari sekelompok kecil perusahaan. Biasanya struktur dari industri dalam pasar oligopoli adalah terdapat beberapa perusahaan raksasa yang menguasai sebagian besar pasar oligopoli. Dikatakan 70-80% dari seluruh produksi atau nilai penjualan, dan di samping itu terdapat pula beberapa perusahaan kecil. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama, menghasilkan barang standar maupun barang berbeda corak, yaitu perusahaan dalam pasar oligopoli menghasilkan barang standar atau standardized product. Di samping itu, banyak pula pasar oligopoli yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang berbeda corak atau differentiated product. Barang seperti itu pada umumnya adalah barang akhir. Contoh barang akhir dalam pasar oligopoli yaitu menghasilkan barang akhir industri mobil dan truk, industri rokok, dan industri sabun cuci dan sabun mandi. Yang kedua yaitu kekuasaan menentukan harga, ada kalanya lemah dan ada kalanya sangat tangguh, yaitu apabila suatu perusahaan menurunkan harga dalam waktu yang singkat, ia akan menarik banyak pembeli. Perusahaan yang kehilangan pembeli akan melakukan tindakan balasan dengan mengurangi harga yang lebih besar lagi, sehingga akhirnya perusahaan yang mula-mula menurunkan harga kehilangan langganan. Tetapi kalau perusahaan dalam pasar oligopoli bekerja sama dalam menentukan harga, maka harga dapat distabilkan dalam tingkat yang mereka kehendaki. Dalam hal ini, kekuasaan mereka yang menentukan harga adalah sangat besar, yaitu sama dalam monopoli. Selanjutnya yang ketiga itu pada umumnya perusahaan oligopoli perlu melakukan promosi secara iklan, yaitu iklan secara terus-menerus sangat diperlukan oleh perusahaan oligopoli yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Kegiatan promosi secara iklan yang sangat aktif tersebut adalah untuk dua tujuan, yaitu menarik pembeli baru dan mempertahankan pembeli lama. Perusahaan oligopoli yang menghasilkan barang standar membuat pengeluaran untuk iklan yang lebih sedikit. Iklan tersebut terutama untuk memelihara hubungan baik dengan masyarakat. Selanjutnya ada beberapa kelebihan dari pasar oligopoli. Yang pertama, persaingan yang ketat menjadikan setiap perusahaan sangat mengupayakan inovasi menjadi kualitas terbaiknya. Yang kedua, harga produk menjadi lebih sesuai dengan keinginan konsumen karena persaingan antara produsen yang ketat membuat masing-masing produsen tidak ingin mematok harga terlalu tinggi. Yang ketiga, meskipun tidak banyak, tetapi setidaknya konsumen memiliki beberapa merek produk sesuai dengan keinginan mereka. Yang keempat, kegiatan produksi menjadi lebih efektif di pasar oligopoli. Selanjutnya, kekurangan dari pasar oligopoli akan dibahas oleh teman saya, Cinta. Berikut adalah kekurangan dari pasar oligopoli. Yang pertama, produsen baru sulit masuk ke pasar sehingga pertumbuhan ekonomi cenderung lambat karena persaingan hanya terjadi di beberapa produsen saja. Yang kedua, kebijakan produsen terbesar atau biasanya terlaris sangat mempengaruhi pasar dibanding produsen lain di bawahnya. Yang ketiga, karena promosi sangat penting, modal untuk iklan menjadi sangat banyak sehingga bisa menjadi pemborosan ekonomi jika tidak tepat dengan sasarannya. Yang keempat, sering terjadi perang harga antara produsen. Yang kelima, kemungkinan adanya konsumen yang loyal sangat besar terhadap satu merek sehingga perusahaan lain sulit untuk bersaing di pasar dengan konsumen yang sama. Yang keenam, memungkinkan banyak hak pantas atas suatu produk tertentu sehingga membatasi perusahaan lain untuk melakukan pengembangan produk yang sama. Yang ketujuh, cukup sulit untuk melakukan pemerataan pendapat. Yang kedelapan, peluang munculnya eksploitasi yang berlebihan dalam kegiatan pasar menjadi lebih besar.
Dan yang terakhir, perusahaan yang sudah memiliki jam terbang lebih memiliki peluang menikmati skala ekonomis sehingga bisa menurunkan biaya produksi dan menurunkan harga pasar. Hal ini tentunya sangat merugikan perusahaan di bawahnya atau pendatang. Contoh pasar oligopoli antara lain perusahaan yang menjual mobil atau motor, perusahaan rokok, perusahaan semen, industri baja, dan industri sabun mandi. Baiklah, hanya itu presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.